الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه ونفعنا بإمداده بالدارين آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini sebagaimana biasa kita dipertemukan kembali di dalam majelis rutin kita, dan insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas sedikit pada pertemuan yang lalu, yaitu terkait dengan Salatul Aidain, tentang hukum daripada dua salat hari raya, yaitu Aidul Fitri dan Aidul Adha. Beberapa di antara bagian yang membahas terkait dengan hukum daripada kedua salat hari raya atau Aid tersebut telah kita bahas sampailah kemarin kepada praktik pelaksanaan daripada salat Aidul Fitri ataupun Adha. Dikatakan wahia ay salatul Aid raka'atan yuhrimu biha bihima biniyati Aidil Fitri awil Adha, wa sayati bidu'a al-iftitah wa yati bidu'a al-iftitah. Di antara praktik daripada salat Aid disebutkan rakaatan, dia adalah salat sunnah yang dilaksanakan dengan 2 rakaat. Yuhrimu bihima, di mana seseorang yang melaksanakan daripada 2 rakaat salat Aid tersebut, yang pertama akan sebagaimana umumnya salat yang kita lakukan, yaitu melaksanakan daripada takbiratul ihram. Jadi yuhrimu itu maknanya artinya mengucapkan atau melafazkan takbiratul ihram biniyati Aidul Fitri, tentunya dengan niat Aidul Fitri awil Adha atau Aidul Adha, jika memang yang kita laksanakan adalah salat Aidul Adha. Adapun niatnya lazim sudah nawaitu sunnata Aidul Fitri atau sunnata Aidul Fitri, kalau memang Aidul Fitri raka'atani lillahi ta'ala, mau pakai sunnatan lillahi ta'ala boleh, tapi kalau lillahi ta'ala sudah boleh. Kalau dia imam ya dengan imaman lillahi ta'ala. Kalau Adha ya sama, tinggal diganti saja, usolli sunnatan Aidil Adha raka'ataini lillahi ta'ala, bahkan tak menyebutkan rakaat pun tidak masalah. Sama halnya dengan salat wajib, tak menyebutkan bilangan rakaat di dalam niat, itu tidak menjadi masalah. Kemarin pernah saya sampaikan terkait dengan derajat atau tingkatan daripada niat secara keseluruhannya. Ulama membagi menjadi 3. Di antara ulama yang membagi menjadi 3 ini, kitab yang kecil sekali Safinatun Najah itu di sana insyaallah ada. Disebutkan inkanati salatu fardhan, jika salatnya fardu maka wajibal qasdul fi'il wa ta'yin wal fardiyah. Itu mekanisme di dalam niat. Jadi kalau salatnya adalah salat fardu, maka yang wajib cuma 3 dalam niat tersebut. Qasdul fi'il, yaitu yang diwakilkan dengan usolli, sengaja aku sholat. Kemudian al-fardiyah, boleh dibalik at-ta'yin al-fardiyah, cuman biar urut karena biasanya kita
melaksanakan atau dalam pelafatannya usolli fardhan. Setelah usolli kita sebut fardhan, maka dalam pembagian ini saya balik. Biasanya kalau kita tuh al-qasdul fi'il, at-ta'yin wal fardiyah. Ini saya balik, tapi sama. Qasdul fi'il, fardiyah wa ta'yin. Biar nyaman contohkannya. Fardiyah yaitu mengucapkan fardu. At-ta'yin menentukan sholat apa yang kita lakukan, isya, zuhur, maghrib. Jadi kalau sholatnya fardu sebenarnya niatnya simpel, usolli fardhu zuhri, sudah. Kecuali kalau dia imam, dia makmum, maka wajib menambah satu makmuman. Karena jika dia tidak berniat makmum, batal sholat, batal sholat. Kalau dia mutabik atau ikut kepada imam tanpa mengaitkan niatnya dengan imam. Adapun imam sendiri tidak wajib untuk berniat imaman, kecuali di dalam dua sholat. Yang pertama, sholat Jumat, wajib bagi imam niat usolli fardhu Jumat raka'atain imaman. Kenapa wajib bagi imam niat? Karena salah satu di antara syarat Jumat adalah jamaah. Kemudian satunya apa? Nadar. Andai kata ada orang niat atau bernadar, andai kata aku mendapatkan apa yang aku inginkan, atau mungkin ada yang diinginkan, maka aku bernazar untuk sholat berjamaah. Andai kata kebetulan dia jadi imam ketika itu, wajib bagi dia untuk imaman, karena nazarnya jamaah itu menjadi wajib bagi dia sesuai dengan nazarnya. Selain daripada itu sunnah untuk niat imaman bagi imam. Itu kalau sholatnya sunnah, kalau dikatakan sunnahnya sunnah apa disebut bagi sunnah muakkad kalau tidak salah ya. Maka yang wajib niatnya cuma dua, qasdul fi'il wa ta'yin. Seperti duha, usolli fardhu duha, usolli duha, tidak sebutnya sunnah. Sama halnya dengan salat Id ini. Ada usolli al-Aidil Fitri, selesai. Andai kata tak menyebutkan rakaat ini, kecuali tadi kalau dia jadi makmum. Tapi kan yang lazimnya yang kita ucapkan, bahkan kita pun kita mencontohkan yang biasa kita pakai itu usolli sunnata Aidil Fitri raka'ataini makmuman. Bahkan saat takbir kita kalau Aidil Fitri ya enggak. Kalau jenazah kita sebutkan dengan takbirnya kan, arba takbirat. Apa bagus, justru bagus pakai itu biar hilang was-was kita ya. Sehingga ucapan yang kita ucapkan menyebutkan rakaat menjadikan kita tambah yakin. Karena tak jarang juga sudah kita sebutkan rakaatnya pun ternyata masih lupa rakaat berapa ya. Itu padahal tidak disebutkan. Apalagi tak disebutkan. Jadi kemungkinan lupa itu justru lebih banyak. Jadi ada baiknya. Oleh karena itu kata ulama ada bagusnya disebutkan. Kemudian makmuman atau kalau kita jadi imaman. Tadi sholat fardu memang sebagai imam tidak wajib niat imaman, tapi kata ulama andai kata dia tidak berniat imaman, secara sholatnya sah, bahkan tetap terhitung berjamaah, namun untuk dia sang imam tak dapat pahala jamaah. Nah, ini imam rugi. Makmum yang dimakmumi dapat pahala jamaah, dia tak ada. Demikian kata ulama. Kan iman. Tapi kalau sah, sholatnya sah, jamaah semua sah, para jamaah mendapatkan daripada pahala jamaahnya, cuman dia ini saja tidak mendapatkan. Itu terkait dengan niatnya. Wasayati bidu'a iftitah. Dan setelah daripada niat, tentunya terkait dengan lafadznya kemarin sudah saya bahas ya. Dalam mazhab kita secara globalnya sunnah untuk melafadzkan, salah satu di antaranya
alasannya atau bahkan hikmahnya, kata ulama, liusa'idu al-lisan al-qalba, agar ucapan lisan kita tersebut membantu gerakan hati kita sehingga selaras. Karena di dalam ibadah, khususnya ibadah sholat, kita dianjurkan untuk menselaraskan, bahkan menselaraskan ucapan kita dengan perbuatan atau yang akan kita lakukan. Kemudian wayati bidu'a iftitah, dan sunnah untuk membaca doa iftitah, sunnah, kecuali sholat janazah yang insya Allah nanti akan kita bahas, maka tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Kalian sholat berjanazah mabniyun ala tahfidz, kata ulama, karena memang sholat janazah itu memang dianjurkan agar diringkas, biar mengingat agar cepat proses daripada pelaksanaan jenazah. Ya, tibi doa iftitah. Terkait dengan doa iftitah ini, ya doa iftitah yang lazim boleh, atau doa iftitah dalam riwayat lain banyak, ada 3 ada 4 riwayat terkait dengan doa iftitah. Tapi yang biasanya wajah tu wajahiyah itu, ya akhirnya wa ana minal muslimin, bukan wa ana awwalul muslimin. Kemarin sudah saya jelaskan juga, Pak. Walaupun tidak batal, tapi kata ulama, andai kata dia yakin, beriktikad, berkeyakinan dengan ucapan yang dia ucapkan, yang disesuaikannya dengan Al-Quran Al-Karim tersebut, karena dalam Al-Quran disebutkan wa ana awwalul muslimin, maka kafar, fakat kafar, maka kufur dia, karena dia menganggap dirinya adalah orang pertama kali Islam. Dia kan tak mengakui dengan orang-orang yang sebelumnya. Tapi kalau hanya tabarrukan bil Qur'anil Karim, tapi kalau dia mengucapkan itu alasannya untuk apa? Mau tabarruk dengan Al-Qur'an Karim, karena di Al-Qur'an Karim wa ana awwalul muslimin, maka boleh. Biar tidak sanksi, bagusnya baca wa ana minal muslimin. Atau alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu juga ada. Itu saya kira itu di antara riwayat doa iftitah yang paling terpendek. Maka kira-kira kalau tak ngejar, ada usah baca yang banyak. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu sebenarnya ucapan yang diucapkan oleh sahabat, tapi diikrar, dipatenkan oleh Nabi. Karena memang kejadiannya ketika itu memang kejadiannya di belakang Nabi. Jika seorang sahabat dikatakan masuk dalam keadaan terlambat, tergesa-gesa, kemudian takbir dia di belakang Nabi, nyaring pula, entah karena nyaring atau memang suasana ketika itu hening, karena kalau sholat sama Nabi pasti hening, ya. Kemudian tanpa dia sadari, mulutnya terucap, biasanya Allahu Akbar, biasanya wajahku nindak, Allahu Akbar, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sampailah akhir sholat. Kemudian Nabi bertanya, kata Nabi, manil qail, siapa yang mengatakan itu? Tak dia jawab. Maksud yang ucapkan pun tak jawab, karena dia pikir dia pasti kena paham. Manil qail, kata Nabi. Diulangi Nabi, sama tak jawab. Ketiga, manil qail, lalu anai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, aku menanyakan itu, kata Rasulullah, bukan karena hal-hal lain, tapi aku menanyakan karena malaikat itu berebut, kalau bahasa kita, siapa yang berhak atau siapa yang pertama untuk membawa atau menaikkan daripada pahala dari bacaan dia tadi. Itu salah satu di antara perbuatan yang dilakukan sahabat yang tak dilakukan oleh Nabi. Karena banyak orang mendefinisikan bid'ah itu kalau tak pernah dilakukan oleh Nabi, bid'ah. Ini salah satu di antara Nabi tak pernah ajarkan sebelumnya. Walaupun kemudian setelahnya diikrarkan oleh Nabi, artinya tidak dilarang oleh Nabi, tapi kan kronologisnya dia melakukan sesuatu yang tak diajarkan oleh Nabi. Itu salah satu di antara dalil bahwa tidak semua yang tidak diajarkan Nabi kemudian dikategorikan bid'ah syar'i. Tapi kalau bid'ah secara lughah atau secara bahasa yang maknanya sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi,
maka boleh, tidak masalah, bid'ah lughawi. Tapi kalau bid'ah syar'i, apalagi ditambah dhalalah, itu salah. Kemudian wa yukabbir fil rakaat. Jadi boleh baca dalam iftitah itu ya. Wa yukabbir fil rakaatil ula, dan mengucapkan takbir pada rakaat yang pertama dari salat Idul Fitri atau bahkan Adha. Sab'an 7 kali. Siwa takbiratul ihram, selain daripada takbiratul ihram. Jadi kalau digabungkan dengan takbiratul ihram berarti 8. Nah, ini yang seringkali saya ingatkan karena pengalaman betul. Pengalaman ini selalu saya ingat. Biasanya kan kalau kita sebelum sholat Id ada pemandunya, karena memang harus diingatkan, maklum ibadah setahun sekali, takut terlajak sampai 10 kali. Atau ada yang sekali takbir diam dia kan, saking rusuknya, tahu memang tak pernah sholat. Hari itu ya baru dia sholat. Kalau bagi kita yang mandu bagus, sangat bagus, saya sangat setuju itu. Biasanya kan kaum muslimin setelah mengucapkan hamdalah ini semuanya, kemudian memberitahukan hari ini kita akan melaksanakan daripada sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi rakaat pertama setelah kita takbiratul ihram, tidak perlu didetail betul, baca doa iftitah sebagaimana halnya kita sholat biasa. Kemudian takbir lagi, tinggal tunggu komando imam, kan? Karena kalau kita ikut komando imam sebenarnya tak pakai yang tukang berikan pengarahan, tapi memang kadang-kadang itu lalai. Apalagi kita di belakang, di belakang. Mana gak dengarkan imam, mana sambil ngawasi sendal kita. Karena kalau sendal baru, taruh dekat-dekat ya. Maka biasanya saya sudah pakai sendal baru kalau sholat itu bikin enggak khusyuk gitu sholat. Bawa sendal jepit itu yang paling murah. Bila perlu potong separuh. Anak pondok dulu tidak dipotong, tapi anak pondok dipotong tak hilang. Itu pemandunya agak takbir pertama 7 kali, jangan gitu. Kalau kita menjelaskan demikian, takbir pertama 7 kali setelah takbiratul ihram. Artinya kalau dihitung total dengan takbiratul ihramnya jadi 8. Nah, itu lebih mantap. Karena dikhawatirkan tadi sebagian bahasa orangnya 7 saja. Siwa takbiratul ihram. Jadi di luar daripada takbiratul ihram. Summa yata'awwal, kemudian membaca ta'awudz. Membaca ta'awudz ini bukan hanya pada salat Idul Fitri saja. Bahkan al-isti'adzah itu sunnah, membaca ta'awudz sunnah ketika kita membaca ayat, baik di dalam salat atau di luar salat, baik salatnya pelan ataupun salatnya nyaring, baik salat fardu ataupun salat sunnah. Sunnah membaca isti'adzah atau ta'awudz. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ada sebagian orang berpendapat enggak sunnah ta'awudz. Kenapa? Tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim tidak ada. Padahal perintahnya ada. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Praktik itu kemudian disampaikan oleh Nabi bagaimana ta'awudz yang sebenarnya. Kemudian riwayat oleh Nabi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan ada satu riwayat lagi, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ini biasanya orang yang tadi yang tak pakai sunnah, hanya pakai Quran. Kalau bahasa dulu yang pernah saya jelaskan itu ingkar sunnah. Ada istilahnya satu pahaman yang disebut dengan ingkar sunnah. Dia tak pakai sunnah, dia pakai Quran saja. Dia tak tahu kalau Quran itu diturunkan kepada orang yang menurunkan sunnah itu. Nah, bisa terlepas Al-Quran dari Nabi, macam mana? Tak bisa dipisah Al-Quran dari Nabi. Tidak ada Nabi, tidak ada Al-Quran. Bahkan kalau nak dirunut secara keseluruhan, tak ada Nabi, tak ada saintis, tak ada. Yang anti sunnah itu ya intinya tak ada.
Kalau kayak Muhammad Akhirat Aflah, andai kata bukan karena kau Muhammad tak ciptakan alam semesta ini. Jadi berkat dari Muhammad, ya tidak bisa. Aneh ini ajaran aneh. Tapi ada, ramai pula. Tak usahkan yang masih pegangan Al-Quran. Dia Eden yang dah jelas Edan itu. Aku Jibril pagi-pagi ini banyak yang ikut. Yang ikut itu bukan dokter Handes, profesor. Bukan sekelas kita SHI, SPDI, bukan. Itu kita. Kalau masuk sana kali itu kan pelayan dia ya. Modal tongkat suntik. Sampai ke kepala. Pokoknya kalau nak banyak duit sekarang ini buat aneh-aneh. Asal banyak pengikutnya. Sumaya ta'awuz, kemudian baca ta'awuz. Hanya tadi saya jelaskan sekali tentang ta'awuz ini. Kalau memang sholatnya sholat jahar, gini ya. Sunnah ta'awuz membaca ketika kita membaca ayat Al-Quran, baik Fatihah, pokoknya bagian daripada ayat Quran, baik dari di dalam sholat atau di luar sholat. Baik sholatnya pelan ataupun sholatnya jadi, baik sholatnya fardu ataupun sholatnya sunnah. Sunnah membaca isti'adzah. Hanya kesunahannya kalau dalam sholat mutlak sir. Bismillahirrahmanirrahim. Tak usah dibaca langsung jahar dengan Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makruh, ulama mengatakan makruh. Tak batal sholatnya. Jadi kalau walaupun sholatnya jahar, tetap kesunahan isti'adzah itu sir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqra al-Fatihah, dan membaca daripada surat al-Fatihah. Jelas sholat tanpa Fatihah maka tidak sah sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau membaca surah Fatihah. Thumma yaqra ba'daha surah Qaf. Kalau kita ingin ikut kesunahannya sebagaimana halnya Nabi, disunahkan setelah Fatihah kemudian isti'adzah lagi, kemudian membaca bismillah lagi. Dalam madhab kita dalam bismillah itu bukan hanya Fatihah saja, tapi seluruh surah kecuali Al-Baqarah atau surah At-Taubah. Membaca surah Qaf jahran. Ini salah satu di antara sholat nahariyah atau sholat siang yang dijaharkan selain daripada Jumat ya. Karena rata-rata biasanya sholat siang itu atau sholat nahar itu biasanya sir, pokok asal baca surah Qaf. Kalau kita biasanya baca Sabihis, kemudian Al-Ghasyiyah ya setelahnya. Wa yukabbir fi raka'atin tsaniyah, kemudian takbir lagi setelah baca surah Qaf atau tadi Al-A'la, Sabbihi isma rabbikal a'la. Dan ini yang lazim, yang umum di mana-mana baca ayat itu. Jangan, karena memang mengingat surah itu sedang, dibilang panjang tidak, dibilang pendek juga tidak, agar memberikan kesempatan pada takut ada yang kesiangan, ada yang kesiangan bangunnya atau masih mencari sholat, sehingga dia masih bisa menutup. Wa yukabbir fi raka'atin tsaniyah, kemudian dilanjutkan takbir pada rakaat yang kedua. Tentunya ini setelah ruku, setelah sujud. Ini singkatnya saja. Wa yukabbir fi raka'atin tsaniyah khamsan, dan takbir lagi ketika bangkit daripada rakaat yang kedua, yaitu takbir sebanyak 5 kali. Siwa takbiratul qiyam, di luar daripada takbir i'tidal, bahasa mudahnya. Dari bawah Allahu Akbar, bukan i'tidal ya, takbiratul qiyam. Kalau i'tidal itu bangkit daripada rukuk. Bangkit dari Allahu Akbar itu tadi itu. Habis sudah berdiri, kemudian itu namanya takbir intiqal juga disebut. Takbir perpindahan antara satu rukun ke rukun berikutnya. Membaca 5 kali ya, dan setiap
takbir yang kita ucapkan atau setiap setelah takbir yang kita ucapkan disunahkan itu ulama untuk membaca tahmid tasbih. Nah, yang biasa kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sebagian di antaranya Imam Ghazali tidak salah menambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak salah saya di kitab Bidayatul Hidayah. Itu disebutkan di sana tambah. Setiap takbir, termasuk takbir yang pertama atau rakaat pertama, pokoknya setiap takbir yang hitungan 7 dan 5 ini, antara takbir pertama, kedua, ketiga, itu setiap setelah itu dianjurkan atau disunahkan membaca daripada tahmid ataupun tasbih dari subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Supaya ta'awud, kemudian ta'awuz kembali. Ya, karena kita akan membaca surah Fatihah. Oleh karenanya summa yaqra al-Fatihah. Kemudian setelah itu membaca lagi Fatihah. Wa surah ittarabat. Kalau kita khasyat jahran, demikian halnya bacaan itu dikeraskan. Nah, itu praktik singkat daripada sholat Id. Ya, mudah, gampang. Lagi kalau status dia hanya jadi makmum, cuman modal takbir, modal takbir sama subhanallah, alhamdulillah, itu pun sunnah. Kalau tak dibacanya takbir sekali dah. Imam takbir juga. Tak hafal saya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Andai kata tak, walaupun mustahil kayaknya tak. Itu tak hafal. Saya andai kata tak hafal pun tak baca. Tapi iman itu salah satu di antara kesunahan yang dilewatkan. Karena itu bagian daripada kesempurnaan ibadah, termasuk daripada Aid. Kemudian wa yakhthub nadban, dan berkhutbah. Nadban, status daripada khutbah ba'dahuma, setelah 2 rakaat tadi atau setelah kita sholat, hukumnya sunnah. Anda kata habis sholat kemudian balik, boleh tak? Ya boleh. Tapi tidak sempurna. Mungkin orang sekarang ini yang bagian belakang yang kemarin saya ceritakan itu, mungkin karena dia pikir sunnah, dia lupa bahwa sholat itu pun sebenarnya sunnah. Kalau dia tahu sholat pun sunnah, mungkin dua-dua tinggalkan. Kalau memang ada hajat, ya saya ditunggu lah. Yaktub nadban dan khutbah. Kadang-kadang isi daripada khutbah itu kadang-kadang mengingatkan apa yang seharusnya atau belum kita lakukan. Itu salah satu di antara kerugian yang nyata kalau kita langsung balik, walaupun boleh dan sah sudah sholat kita. Karena ulama mengatakan bahwa sholat Id itu, aqallul sholatil Id, minimal sholatnya itu, rakaatin ka sholatil sunnah, seperti sholat sunnah 2 rakaat. Tak pakai yang 7 tadi, tak pakai yang 5 takbirnya, tak pakai subhanallah, tak sholat kayak sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Cuma niatnya sholli sunat Idul Fitri, itu jangan diamalkan. Kalau akalnya kita ulama minimal dapat sunnah, dapat. Wa yahtub nadban. Ini tahun kemarin ya. Kemarin Idul Adha ya. Itu banyak yang khutbah di rumah. Kumpulkan keluarga. Ada gak hikmah Covid nih? Tak pernah seumur hidup dia jadi khutbah. Hari itu jago ya. Hari itu dia jago. Anaknya pun bilang, pandai ternyata bapak saya. Sama ini tak pernah dilihat. Wayaktub nadban ba'dahuma, ya sunnah setelahnya daripada khutbah. Ai arakatain, khutbatain, yaitu dalam praktik khutbahnya yukabbir bibtida'il ula, dia membaca takbir pada khutbah yang pertama 9 kali, 9 kali, 9 kali. Walaan, ada yang membaca yang bilang walaan,
Artinya takbir tersebut berkesinambungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dimaksud bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan. Itu subhanallah, subhanallah, subhanallah di salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya orang tiga kali, tapi biar mudah hitungnya, takut itu lupa. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kalian baru Allahu Akbar kabira ila akhir. Baca 3 kali, 9 kali. Kemudian setelah itu barulah mengucapkan hamdalah sebagaimana lazim umumnya salat kepada Nabi, kemudian berisi daripada khutbahnya. Kemudian wa yukabbir fi ibtida'i tsaniyah. Kemudian pada khutbah yang kedua setelah dia duduk di antara dua khutbah. Ini kemarin pernah saya sampaikan tidak salah terkait dengan dua khutbah ini ya. Kalau di sini pakai dua khutbah. Dua khutbah. Karena memang yang sebagian besar bahkan ulama dari golongan Syafi'iyah mengatakan praktek daripada khutbah Aidul Fitri termasuk Aidul Adha yaitu dengan 2 rakaat atau 2 kali khutbah, duduk di antara kedua khutbah. Jadi pisah dengan duduk di antara dua khutbah. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan kalau seandainya sebagian mengatakan mendapatkan kesunahan andai kata dia khutbah 1 kali saja. 1 kali langsung doa ditutup sudah, tak pakai duduk lagi. Artinya tak pakai khutbah yang kedua. 1 kali khutbah saja. Beda halnya sholat Jumat kemarin. Kalau sholat Jumat tak boleh, karena rukun itu. Bahkan duduknya pun wajib dalam mazhab kita. Andai kata tak duduk maka tetap dihitung 1 walaupun isi daripada khutbahnya 2. Duduk itu yang memisah antara khutbah pertama dan kedua. Yang ingin melakukan daripada 2 ya begini. Tapi andai kata yang ada yang 1, karena sebagian ulama berpendapat jika memang sebagian ulama menafsir begini, jika memang kata ulama sholatnya dilaksanakan di lapangan atau di tempat terbuka di luar daripada masjid ataupun musholla, maka kata ulama yang afdal khutbahnya 1 kali. Namun jika sholat Aidnya dilaksanakan di masjid, musholla atau dalam suatu tempat, maka lebih afdal 2 kali. Itu di antara ulama ada yang mengatakan mau di masjid mau di ini boleh, ya memang boleh dilaksanakan 1 kali, atau dibalik di masjid 1 kali, di lapangan 2 kali boleh. Kontak khutbah saja boleh. Tapi tafsiran ulama yang tadi ketika di lapangan hendaknya dilaksanakan 1 kali lebih utamanya, dan jika di masjid atau di tempat dilakukan 2 kali. Kalau kita lihat praktik tempat kita ya memang seperti itu. Karena mubazir khutbah yang keduanya, kasihan sahabat dari soal. Karena ketika bangkit daripada duduk dari kursi dia nak lanjut ke khutbah kedua, separuh lapangan koim, separuh itu dah hilang lah. Mulai khatib, yang mana sendal aku tadi ya. Jadi dia pun jadi bingung juga. Ujung sendal kan. Kalau 1 kali, memang 1 kali gitu kan. Tapi alhamdulillah di tempat kita di lapangan bahwa ini masih berlaku 2 kali. Dan itu lebih afdal. Yukabbir fi ibtida'i tsaniyah sab'an, dan mengucapkan takbir pada khutbah yang kedua sebanyak 7 kali. Juga walaan, juga prakteknya atau caranya berkesinambungan.
artinya tidak dipisah dengan waktu atau renggang waktu yang lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena tidak lazim. Andai kata kita praktikkan itu pun, andai kata orang takbir dan ada dia ni. Karena takbir lafaznya memang sudah khas. Walau fassala bainahuma bitahmidin wa tahlilin wa thana'in kana hasanan. Andai kata di antara takbir-takbir tersebut, yaitu takbir khutbah tadi, yang pertama 9 kali, kemudian khutbah yang kedua sebanyak 7 kali. Andai kata dipisah di antara setiap takbir tersebut dengan tahmid bisa dengan alhamdulillah, artinya pujian kepada Allah. Wa sana itu sebenarnya sama, at-tahmid sana kurang lebih. Kalau dia ulama mengatakan kana hasanah, maka hal itu alangkah lebih baik. Tapi tak lazim. Kalau di tempat kita tidak lazim. Tapi kalau seperti di Syria, tidak salah saya, kemudian termasuk sebagian di Mesir, biasanya ada yang misalnya agak sedikit beda. Biasanya mereka selingi dengan kalimat tersebut dengan pujian. Wa takbir ala ismail. Kemudian secara praktik atau bahkan secara hukum juga, bahwa takbir itu dibagi menjadi 2. Nah, ini penting bagi kita. Bahwa takbir itu dalam praktiknya sekaligus yang kaitan dengan hukumnya ada 2. Yang pertama kata ulama mursal, atau kita sebut dengan takbir mursal. Kalau kita terjemahkan mursal ini takbir lepas. Mursal, arsal, maka rasul itu utusan. Artinya mursal, utusan. Wa huwa ma la yakunu aqiba salah. Kalau di sini didefinisikan makna daripada mursal itu adalah takbir yang tidak dilakukan setelah sholat. Disebut takbir mursal. Artinya tak menunggu habis sholat. Maka seperti Aidil Fitri itu takbir mursal. Mulai dari masuk dinyatakan bahwa besok lebaran, takbir sudah. Takbir terus sampai besok pagi. Sunnah itu sampai besok pagi. Walaupun tak kita jam 11 ya. Sisanya kasih kalau pun ada. Kita dah tidur ya. Kemudian sampai pagi ya, sampailah khatib naik atas mimbar. Selesai sudah. Selesai. Itu tak berusaha. Kemudian setelah daripada sholat, andai kata zuhur, bahkan andai kata hari Jumat, Aid tersebut, maka setelah Jumat tidak disunahkan takbir Aidil Fitri. Karena dia takbir mursal, tidak disunahkan. Ini banyak yang telajak, tapi tidak masalah, karena status sudah haram. Banyak yang telajak. Kebetulan tahun kemarinnya agak Jumat ya, banyak di antara yang telajak. Habis sholat jemaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang belakang, ya sebenarnya tidak usah kalau nak telajak ya biar saja. Orang haram hukumnya kan. Sudahlah, dah ambil nafas sudah. Kan palingan yang bagian sistem soal dalamnya, Pak. Soal dalam, maksudnya. Mursal. Kemudian muqayyad, yang kedua muqayyad. Saya selesaikan di sini. Kemudian yang kedua muqayyad, bahwa mayakunu aqibah, yaitu takbir yang disunahkan untuk dikumandangkan setelah sholat. Bahkan termasuk sholat qadha sekalipun. Setelah sholat sunnah sekalipun sunnah takbir. Jarak seorang lebih kepada sholat lima waktu saja. Nah, setiap sholat lima waktu. Dan ini biasanya, bukan biasa, dan ini keberadaannya di sholat Idul Adha. Sampai kapan? Sampai nanti.
Asar terakhir ayam tasyrik. Akhir setelah asar dia habis saya berasar. Tapi tempat kita Pak, mau Idul Fitri itu Allah mursal sama. Apalagi yang rumahnya di salon. Tentang tinggal apa? Allah Akbar. Ya daripada yang lainnya. Mukhayyan, normal pun kita. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi kaitan dengan salat Idul Fitri dan Adha. Ada beberapa di antara kesunahan, kemudian baru setelahnya akan bukan sunnah terkait dengan waktu-waktunya, waktu kapan kita memulai daripada takbir termasuk daripada sholat. Insya Allah kita sempurnakan pada pertemuan kita yang akan datang. Baik, untuk pertemuan ini kita tutup terlebih dahulu baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.